Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li ta'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi tasliman wa sallaman tasliman katsiran ala ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmatnya, atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, di pondok yang penuh berkah ini, pondok yang dimana insya Allah taala melahirkan generasi-generasi yang Rabbani yang insya Allah akan menjadi pelanjut dalam melanjutkan dakwah syariat Islam di ke depan. Perlu kami sampaikan sedikit kepada para santri untuk atau sesuai kesepakatan dengan beliau Al-Ustaz Sardin Hafizahullah Ta'ala bahwa kegiatan ta'lim kita yang alhamdulillah malam ini pertemuan yang kedua dan insya Allah berikutnya akan kita laksanakan setiap Selasa ba'da Isya. Jadi diharapkan kepada para santri untuk ikut aktif berpartisipasi dan sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang dibawakan Ustaz ataupun seputar syariat Islam boleh dipertanyakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari guru kita Ustaz Abu Abdurrahman Joko Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma ma ba'd. Para santri sekalian, ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita di malam ini kita sudah berada di pekan kedua atau pertemuan yang kedua ya dalam rangkaian program yang disusun oleh guru kita yaitu Ustadz Sardin yang diberi nama kantin ya, jadi namanya kantin, kajian rutin ya. Maksud daripada kantin di sini adalah kita mengisi tubuh kita dengan asupan gizi rohani ya. Kalau kantin biasa itu kan asupan gizi fisik berupa makanan kan. Nah, sekarang makanan yang lebih penting adalah makanan pada hati kita ya, pada roh kita, karena sesungguhnya inti daripada kehidupan seorang itu terletak pada ruh, pada jiwanya, pada badannya ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas yang beliau sodorkan kepada kami untuk kita bahas berkaitan tentang masalah kiat-kiat istiqomah ya ketika berhijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Tapi di sini ada dua kalimat yang akan kita lihat, yaitu kalimat yang pertama adalah istiqomah dan yang kedua adalah kalimat hijrah. Yang pertama adalah tentang masalah istiqomah. Secara bahasa, istiqomah itu berasal dari kalimat qoma yaqumu, lalu kemudian mendapat tambahan yaitu tambahan hamzah, sin dan ta ya, yang kemudian berakhiran atau kemudian disebut dengan kalimat istiqomah yang bermakna jalan yang lurus. Jadi istiqomah adalah jalan yang lurus ya. Oleh karena itu kalimat istiqomah ini sering kita baca di dalam surah Al-Fatihah dan dia merupakan salah satu bentuk doa di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dan yang dimaksud dengan istiqomah secara istilah oleh kata para ulama kita, makna daripada istiqomah adalah senantiasa berada di jalan yang lurus di dalam tauhid, di dalam ibadah dan di dalam akhlak dan muamalah. Dan istiqomah adalah perkara yang merupakan pokok terpenting dalam agama kita. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering menyebutkan kalimat istiqomah dalam beberapa ayatnya untuk menunjukkan akan ya
Ya, untuk menunjukkan akan keutamaan daripada istiqomah tersebut. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya istiqomah secara istilah dari kalangan para ulama artinya jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus di dalam senantiasa mentauhidkan Allah, di dalam senantiasa dia melaksanakan ibadah, dan dalam senantiasa dia berakhlak yang mulia di tengah masyarakat. Oleh karena itulah dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan istiqomah. Di antara keutamaan istiqomah yang pertama, bahwa orang yang istiqomah akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Jalla wa'ala. Itu disebutkan dalilnya di dalam surah Fussilat di ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapan tersebut, maka akan turun kepada mereka malaikat yang akan mengatakan kepadanya, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan kami berikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah tersebut berupa surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Di dalam ayat yang mulia ini, dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Allah menyebutkan banyak keutamaan bagi orang istiqomah. Yang pertama, mereka akan senantiasa mendapatkan penyertaan dari para malaikat. Dan di antara para ulama, di antaranya para sahabat seperti Mujahid bin Jabir Al-Makki, ini tabi'in yang mulia, beliau menyebutkan tafsiran dari kalimat tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Yang pertama adalah ketika orang tersebut hendak wafat, ya, orang-orang yang istiqomah akan didatangi malaikat, lalu malaikat itu berkata kepadanya, jangan kalian takut akan nasibmu di akhirat kelak, dan jangan kalian bersedih akan keluarga yang kalian tinggalkan. Ya, jadi malaikat menghibur mereka dan mengatakan, jangan takut dengan nasibmu nanti di akhirat, karena engkau orang istiqomah, maka Allah akan berikan kepadamu perlindungannya di dalam kubur dan di akhirat kelak. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian malaikat juga akan mengatakan kepadanya, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati dengan keluarga yang kalian tinggalkan, karena sesungguhnya Allah yang akan menemani dan menjaga mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan malaikat akan berikan hiburan kepada orang-orang yang istiqomah di saat mereka menghadapi sakaratul maut, ketika mereka masuk ke dalam liang kubur, dan bahkan ketika mereka berada dalam alam akhirat, maka mereka akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara keutamaan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, orang-orang istiqomah akan mendapatkan surga yang memang sudah Allah janjikan kepada mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang istiqomah berupa surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, keutamaan daripada istiqomah, dia merupakan jalannya para nabi dan rasul. Ya. Oleh karena itu seorang manusia ketika dia hidup di dunia, pilihannya cuma dua, mengikuti orang yang baik atau mengikuti orang yang buruk. Kalau kita ikut orang baik, dipastikan kita tidak akan mengikuti orang yang jelek. Tapi kalau kita ikuti orang jelek, dipastikan kita tidak akan mengikuti orang yang baik. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang baik, itu para nabi dan para rasul, dan agar kita menghindarkan diri kita dari jalannya orang-orang yang menyimpang, ya. Oleh sebab itulah istiqamah merupakan jalannya para nabi dan rasul, ya. Oleh sebab itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya para nabi dan rasul tersebut adalah menempuh jalan yang lurus. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW menggaris sebuah garis yang panjang. Setelah itu kemudian Nabi menggaris lagi garis-garis yang pendek di sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau berkata, "Hadza sabilullah," inilah jalan Allah, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Adapun jalan-jalan yang garis-garis pendek itu yang banyak, ini kata beliau alaihi salatu wasallam merupakan jalannya orang-orang yang menyimpang, yang di sana setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepada jalan keburukan tersebut. Oleh karena itulah untuk tetap beristiqamah ini tentunya membutuhkan kepada kita kesabaran dan kesungguhan, karena para nabi dan rasul juga ketika mereka menempuh jalan yang lurus ini butuh dengan kesabaran, butuh dengan kesungguhan, ya, karena yang namanya kebaikan pasti akan ada banyak tantangan dan rintangannya. Berbeda kalau keburukan itu terkesan mudah. Makanya kalau kita saksikan orang ketika untuk menjadi orang baik sulit, ya, banyak sekali kesulitannya. Belum lagi nanti dituduh macam-macam. Tapi kalau menjadi orang-orang yang melakukan keburukan, ya justru banyak didukung oleh orang-orang, ya. Makanya kalau kita lihat kalau ada acara-acara taklim, ya, ada pendidikan TPA dan misalnya yang datang itu paling 1-2 orang. Tapi kalau misalnya ada, ya, dibuka PS, ya, apalagi biliar dan seterusnya, yang datang itu luar biasa banyak. Ya, oleh karena itulah butuh kesabaran, butuh kesungguhan, karena untuk menempuh jalan yang lurus ini sebagaimana para nabi dan rasul pun mereka butuh dengan kesabaran dan kesungguhan. Kemudian berikutnya, bahwasanya istiqomah ini tentunya tidak akan mulus, ya. Kalau kita berusaha untuk menempuh jalan yang lurus pasti tidak akan mulus, banyak sekali hambatan-hambatannya.
Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar saat kita menempuh jalan yang lurus ini. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Fusilat di ayat yang ke-6 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam bukan dalam surah Fusilat ya. Ya, dalam surah Fusilat yang ke-6 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiruh." Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi aku diberikan wahyu bahwa sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fastaqimu, maka istiqomalah kalian di dalam menyembah Allah Ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita yang namanya istiqomah itu tidak mungkin akan lurus terus ya. Kita mungkin akan terjatuh dalam perbuatan dosa, mungkin banyak sekali gangguan, hambatan, dan ini bukan cuman bagi orang-orang yang baru berhijrah, orang yang sudah, bahkan seorang ustadz sekalipun ya, namanya juga manusia, mungkin dia akan jatuh dalam kesalahan. Ya, karena manusia adalah manusia yang lemah, makhluk yang lemah, maka dia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Tapi bukan berarti ketika dia terjatuh dalam kesalahan maka istiqomahnya menjadi batal, tidak. Dia harus segera beristighfar, lalu meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan ya, jalan yang sempurna dalam istiqomah ini, maka perbanyaklah taubat, ya, perbanyaklah istighfar, karena ini semua akan bisa memberikan dorongan dan motivasi kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini yang pertama tentang masalah istiqomah. Yang kedua adalah kalimat hijrah. Hijrah ini ya sebenarnya merupakan kalimat syar'i ya, tetapi dia mulai trending beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya kalimat yang sering digunakan adalah tobat ya. Ya, orang-orang itu baru tobat gitu ya. Kemudian ya dikasih perhalus dengan nama hijrah. Sesungguhnya kalimat taubat atau hijrah ini tidak hanya kepada orang-orang yang memang baru bertobat, tidak. Justru hijrah ini dibutuhkan, taubat ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Sampai pun dia seorang alim sekalipun ya, dia butuh untuk banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau kita menyebut istilah hijrah, ini bukan hanya anak-anak muda yang baru mengenal agama, tidak. Orang yang sudah lama kenal agama, seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz, seorang ulama, dia adalah orang yang hijrah juga. Karena dia tiap hari pasti akan melakukan perbuatan dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak melakukan perbuatan dosa. Dalam sehari kita pasti akan melakukan banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Imma berupa perbuatan dosa atau imma berupa kekurangan dalam kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin akan sempurna. Maka oleh karena itulah kita butuh dengan yang namanya taubat. Ya, taubat itu nama lain daripada hijrah. Oleh karena itulah mengapa dalam banyak ibadah kita dianjurkan setelah beribadah untuk banyak beristighfar. Di antaranya ketika melaksanakan sholat kan, setelah sholat mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri, dianjurkan untuk kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali sebagai bentuk pengakuan akan diri kita bahwa kita tidak akan sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Oleh karena itulah tema kita sebenarnya ini bukan hanya untuk antum semua yang baru hadir di sini atau antum yang baru mengenal agama. Kita saja yang sudah lama mengenal agama itu butuh dengan nasihat seperti ini. Karena istiqomah setelah hijrah atau kalimat istiqomah bagi setiap muslim adalah sebuah kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Ya. Untuk menjadi orang yang lurus itu sulit ya. Kalau untuk dijadikan bahan ceramah itu mudah. Ya, mudah untuk kita menyusun kalimat-kalimat yang indah untuk menasihati orang, tapi terkadang yang diri kita sendiri, kita tidak menasihati diri kita sendiri. Oleh karena itu kita sendiri lebih butuh dengan nasihat seperti ini, dan tentunya bagian daripada ta'awun al birri wa taqwa, kita saling tolong-menolong agar kita saling menguatkan dalam istiqomah. Karena tidak mungkin kita bisa istiqomah sendirian. Kita butuh orang yang bisa mendukung dan memotivasi kita untuk bisa istiqomah, dan itu adalah antum semua di tempat ini. Guru antum tidak akan bisa istiqomah kalau antum tidak istiqomah. Sebagaimana juga antum tidak akan bisa istiqomah manakala guru antum juga tidak istiqomah. Karena setiap muslim dia saling tolong-menolong dengan kaum muslimin yang lain. Oleh sebab itulah kita akan membahas di sini bagaimana caranya agar kita bisa benar di dalam istiqomah. Yang paling utama adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu utama dari segala perkara adalah doa ya, karena kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang Allah ridhoi kecuali karena pertolongan dan bantuan Allah. Kita bisa begini itu karena Allah berikan hidayah kepada kita ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mengenal agama. Sudah pernah saya sampaikan, apa kurangnya Abu Thalib, paman Nabi SAW. Dia adalah seorang Quraisy, bahasa Arabnya fasih, nahu sorof dia itu ya nomor 1 lah ya. Balagonya tingkat tinggi ya.
Bahkan dia adalah pamannya Rasul SAW. Setiap hari dia mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Setiap hari dia dengar wahyu Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Kalau bukan karena Allah, kita akan bisa seperti Abu Thalib waliyazubillah. Sementara kita ini siapa? Kita bukan orang Arab, bahasa Arab tidak bisa, baca Al-Quran masih patah-patah, tetapi Allah berikan hidayah kepada kita. Maka syukuri ini semuanya. Dengan cara apa? Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keteguhan di dalam melaksanakan kebaikan dalam agama kita. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Apakah kita nanti di akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Enggak ada yang bisa memberikan jaminan kepada diri kita, kecuali karena Allah yang menolong kita dan kesungguhan kita di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu jangan lupa untuk banyak berdoa di saat sujud, baik itu sujud dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tidak hanya sujud terakhir ya, setiap sujud kita dalam sholat, ketika tahiyat akhir sebelum salam, kita banyak berdoa. Di antara doa yang bisa kita baca adalah doa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hatiku ini ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada diriku. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami ya dari sisimu rahmat kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Jadi sering kita baca doa ini dalam surah Al-Imran ayat 8, bisa kita baca nanti ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doa agar kita bisa istiqomah. Kemudian doa juga yang bisa kita baca saat agar kita bisa istiqomah, khususnya adalah agar kita diberikan keistiqomahan di dalam menjaga sholat. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi kepada anak keturunan kita. Doa agar kita istiqomah di dalam menjaga sholat kita, untuk diri kita dan anak kita. Ini disebutkan dalam doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi ji'al muqimah sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Rabbi ji'al muqimah sholah, ya Allah, Rabbi ji'alni, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang-orang muqimah sholah, istiqomah dalam sholat, wa min zurriyati, dan juga kepada anak keturunanku. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabbku, ya terimalah doaku ini. Jadi kita sering baca doa ini untuk kebaikan diri kita dan juga untuk anak keturunan kita, agar kita istiqomah dalam perkara yang sangat penting, yaitu sholat. Karena kalau seorang itu bisa menjaga sholat, maka yang lain insya Allah bisa dia jaga. Tapi kalau ada orang dia menyia-nyiakan sholat, maka yang lainnya akan dia sia-siakan. Ya, maka kalau kita bisa menjaga sholat, insya Allah menjaga waktunya, berjamaahnya, menjaga sholat sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah yang lain pun akan mudah untuk kita jaga. Tapi kalau kita sia-siakan sholat ini, maka yang lain pun akan tersia-siakan. Kemudian di antara doa yang juga bisa kita baca adalah yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini doa untuk senantiasa istiqomah kepada diri, orang tua, dan anak-anak kita juga, dan untuk mensyukuri nikmat Allah kepada diri kita. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang sangat banyak sekali manfaat dan faidah dalam doa ini. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk agar aku senantiasa mensyukuri dari seluruh nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Ya, kita bisa bersyukur atas petunjuk siapa? Petunjuk Allah. Allah berikan hidayah kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Dan bentuk syukur nikmat yang paling tinggi adalah mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, bukan mengadakan acara syukuran, bukan. Orang yang sering adakan acara syukuran tapi tidak pernah sholat atau jarang hadir sholat berjamaah di masjid, ini bukan orang bersyukur namanya ini. Ya, karena rukun syukur yang paling utama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah dalam hatinya. Pengakuan dalam hati bahwa seluruh nikmat yang didapatkan itu mutlak karena Allah, bukan atas usaha kita. Yang kedua adalah kita merealisasikan syukur itu dengan ucapan lisan. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah mengamalkan syukur itu dengan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya dalam doa tadi kita mengatakan Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah kepadaku sebuah petunjuk agar aku senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya.
Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih bisa birrul walidain. Kita masih punya dua orang tua. Walaupun kedua orang tua kita mungkin masih jauh dari agama, maka tunjukkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita dengan berusaha untuk mengajarkan kepada mereka petunjuk agama Allah Azza wa Jalla. Karena hadiah terbesar seorang anak kepada orang tuanya adalah memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya untuk mengenal agama. Bukan masalah materi. Kita mungkin bisa memberikan orang tua kita berupa uang, kendaraan, rumah. Tapi kalau orang tua kita jauh dari agama, itu tidak ada manfaatnya itu semua. Hadiah terbesar seorang anak kepada kedua orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah. Ini hadiah terbesar, bakti terbesar seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tardahu. Kemudian lanjutan ayatnya adalah, dan agar aku mensyukuri nikmatmu ya Allah kepada diriku, agar aku senantiasa mengamalkan amalan soleh yang engkau ridhoi. Ya. Wa aslih li fi zurriyati, dan perbaikilah keturunanku. Ya. Dan perbaikilah anak keturunanku. Jadi doa ini mencakup pada diri kita, orang tua dan anak kita. Ya. Wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Taubat ya, hijrah. Ya, wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepadamu. Inilah di antara rangkaian doa yang bisa kita baca agar kita bisa mendapatkan keistiqomahan. Di dalam hadis Nabi SAW juga terdapat doa untuk kita bisa senantiasa istiqomah, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim di mana Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati kita ini berada di antara jari jemari Allah. Allah bisa rubah hati kita. Hari ini kita beriman, bisa jadi seseorang itu kemudian bisa kufur kepada Allah. Hari ini ada orang yang kufur kepada Allah, tapi kemudian Allah jadikan orang itu beriman. Oleh karena itu, karena hati kita di tangan Allah Ta'ala, mintalah agar ketetapan hati itu senantiasa berada di atas agama. Maka sering baca doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau dalam redaksi yang lain, ya musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wahai Allah yang sering merubah-rubah hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi kiat yang pertama agar benar dalam berhijrah adalah banyak berdoa, karena doa merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, agar kita bisa benar dalam istiqomah adalah pilihlah teman kita yang soleh, teman akrab sahabat kita, teman bergaul kita dari orang-orang yang soleh. Karena teman itu merupakan salah satu faktor terpenting seorang itu mendapatkan hidayah atau dijauhkan dari hidayah. Salah pilih teman akan menyebabkan kerusakan pada diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu dinilai dengan teman agamanya. Ya, siapa teman kita? Kalau agamanya rusak, kita pun akan menjadi orang yang rusak. Tapi kalau teman kita orang yang soleh, insya Allah pun kita akan terbawa dengan kesolehannya tersebut. Oleh sebab itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih juga riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi memberikan permisalan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, dan teman yang buruk seperti pandai besi, ya. Masalu jalisil khair ka hamil misk, ya. Permisalan teman yang baik itu seperti hamil misk, orang yang menjual minyak misik, yaitu minyak wangi. Meskipun kita tidak dapat minyak wanginya, tapi harumnya kita dapatkan. Sementara kamasali jalisi su, sementara permisalan teman yang buruk itu seperti kanafi khir, itu pandai besi. Kita mungkin tidak kena apinya, tapi panasnya kita rasakan. Maka pilih teman yang benar, pilih teman yang soleh. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi untuk menjadi teman akrab itu harus orang yang benar, harus orang yang soleh, karena dia bisa berpengaruh terhadap perkembangan agama kita. Ya, maka kita harus selektif ya dalam memilih teman. Bukan sombong, tidak, tapi ini untuk menyelamatkan agama kita, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, bukan kemudian dikatakan dia tidak mau berteman. Iya, kita katakan kalau mau berteman dengan saya maka haruslah menjadi orang yang semisal dengan kita, agar kemudian kita bisa saling tolong menolong di atas kebaikan. Jangan sampai kemudian teman itu membawa keburukan pada diri kita dan akhirnya kemudian menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Padahal kita sudah berhijrah, kita sudah bertobat, tapi karena salah pilih teman kembali lagi menjadi futur. Dan seperti ini banyak kita saksikan ya. Ada dulu teman kita mungkin dia sudah mengenal agama, tapi karena salah pilih teman dia kembali lagi ke asalnya. Ya, semoga Allah Ta'ala menolong kita dan menjauhkan kita dari yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita bisa tetap benar dalam istiqomah adalah rajin-rajinlah menuntut ilmu agama.
karena menuntut ilmu agama merupakan salah satu jalan menuju ke surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu agama, menuntut ilmu agama yang benar, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut satu jalan menuju surga. Tapi ilmu agama yang kita pelajari haruslah ilmu agama yang benar, bukan sekedar ilmu agama tok, ya. Karena kalau kita lihat sekarang banyak pondok pesantren, iya banyak. Tapi coba lihat kualitas lulusan dari pondok pesantren tersebut. Ya. Pondok pesantren, lulus dari pondok pesantren tapi tidak ubahnya orang awam kan? Melakukan juga perbuatan maksiat, penampilannya nggak jauh beda dengan orang awam. Ya. Karena memang ilmu yang dia pelajarinya bukan ilmu yang bermanfaat. Maka kita hendaknya menuntut ilmu yang pertama, yang paling utama adalah ilmu tentang akidah dan tauhid, pembenaran akan keimanan kita. Ini asal dan asas dari sebuah ilmu, yaitu akidah dan tauhid. Ya, agar kita terjauh dari perbuatan kesyirikan, kekufuran. Apa gunanya kita rajin sholat, rajin puasa kalau masih ada unsur-unsur kesyirikan dalam diri kita? Kita masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada jimat-jimat, ya, percaya kepada pawang hujan, percaya kepada ini dan itu, dari segala bentuk tahayul dan khurafat. Ini merusak istiqomah, dan bukan istiqomah yang seperti yang dimaksudkan. Karena istiqomah yang pertama adalah istiqomah dalam masalah tauhid dan akidah. Ya, karena Nabi SAW dan seluruh nabi-nabi yang lain diutus, ya, untuk menegakkan tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang dia menyuruh kepada umatnya an i'budullaha, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk taghut yang diibadah kepada selain Allah. Maka ilmu pertama yang harus kita pahami adalah tentang tauhid, dan lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan dan kekufuran, agar kita bisa jauh darinya. Kemudian ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah tentang sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW, agar kemudian ibadah yang kita lakukan benar. Karena ibadah yang tidak benar tidak akan memberikan dampak pada hijrah kita, dalam tobat kita nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ibadah yang benar, ibadah yang didasarkan kepada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi SAW, akan memberikan dampak yang benar pada diri kita. Makanya sering kita baca ayat Al-Quran, misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita sering lihat ada orang rajin sholat, ya, tapi nyolong sendal juga lancar, ya. Ya, dia sholat tapi maksiat juga lancar. Ya, kalau begitu apa yang salah? Sholatnya kah? Tidak. Dia yang salah karena tata cara sholatnya mungkin tidak ikhlas, tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sehingga tidak memberikan dampak pada kehidupannya. Ya, kalau ingin agar ibadah kita itu memberikan dampak yang baik pada kehidupan kita, maka harus mengikuti dua petunjuk untuk diterimanya ibadah. Yang pertama menjaga keikhlasan, dan yang kedua berittiba, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian di antara kiat atau cara agar kita benar dalam istiqomah adalah rutin mengerjakan sebuah kebaikan meskipun sedikit. Inilah cara belajar untuk istiqomah yang benar. Rutin, ya, walaupun sedikit tapi rutin. Oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika beliau ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau mengatakan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang rutin, dawam, rutin dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit. Saya berikan contoh, sholat malam. Kita sudah sering sholat malam, mungkin kita mengatakan, oh sulit pak, mau bangun jam 3 sulit. Kalau saya bisa bangun jam 3 pasti ketiduran kalau subuh, ya. Kita katakan ada cara yang mudah, yaitu sholatlah witir sebelum tidur. Karena ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat, diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia berkata, "Ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas." Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Salah satunya adalah an utira qabla anam, agar aku melaksanakan witir sebelum tidur. Maka sebelum kita tidur kita bisa melaksanakan sholat witir, walaupun cuma 1 rakaat, ya tidak apa-apa. Kan namanya baru proses belajar. Ya, untuk menjadi orang baik itu tidak 1 kali, ya. Kita harus belajar kan, untuk menjadi ahli saja, jadi montir, jadi apa lagi, pilot, jadi dokter, dia kan belajar. Demikian juga untuk menjadi orang yang benar dalam agama butuh belajar. Ini prosesnya lama. Dan salah satu yang bisa membantu proses kita ini adalah mengerjakan sesuatu yang rutin meskipun sedikit. Gitu ya. Tapi juga jangan nanti sedikit terus, ya, sampai tua juga sholat witirnya 1 rakaat terus, ya, enggak lah, ya. Tapi kan berproses, pelan-pelan. Karena kita nggak kejar deadline, ya. Ini kita bukan jadi karyawan mengejar deadline, tidak, ya. Kita ini berusaha untuk meniti jalan kehidupan kita dengan perlahan-lahan, tetapi di atas jalan yang benar. Maka coba kita sebelum tidur mengerjakan sholat, ya, 2 rakaat, kalau bisa 5 rakaat dan seterusnya.
Bagaimana kalau ternyata saya bisa bangun di tengah malam, saya sudah witir, kita katakan kerjakan saja yang sholat yang genapnya saja, karena tidak boleh kita witir 2 kali dalam satu malam. Tapi kita usahakan sebelum tidur itu kita berwudu, sebelum tidur kita bisa membaca doa tidur, membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian kita melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Karena jangan sampai tidur kita sebentar malam adalah tidur terakhir kita di dunia ini. Maka kita berusaha untuk menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan, dan ini untuk menjaga menjaga agar kita bisa istiqomah ya. Kemudian kita pasang target. Salah satu yang bisa membantu kita untuk bisa istiqomah adalah bikin target. Nah, orang saja kalau urusan dunia kan dia punya target kan. Biasanya tuh kalau dalam perpindahan tahun ada istilah yang disebut dengan resolusi kan. Anak-anak muda itu biasa begitu. Resolusi tahun 2022 nggak jomblo lagi, udah punya rumah dan seterusnya, motor sudah selesai kredit ya. Kita katakan salahkah itu? Kita katakan sah-sah saja, silakan. Itu resolusi dunia, tidak masalah. Yang penting selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, itu kan untuk memacu kita kan, memacu untuk lebih baik. Ya, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, urusan dunia. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak pasang target? Harusnya untuk urusan akhirat harus kita pasang target. Ya, tahun kemarin saya cuma hafal 3 kul, saya harus tambah tahun ini. Gak usah banyak-banyak lah, 2 lagi. Apa itu? Tabat tiada dan Al-Kausar lah ya. Ya sudah syukur lah ya kan. Ya sesuai dengan kemampuan kita kan begitu ya. Yang penting dia punya target. Makanya kita harus pasang target ya. Target harian harus ada paling tidak. Dalam satu hari saya berusaha untuk bisa membaca dalam satu hari 4 halaman dalam Al-Quran ya kan. Atau paling tidak setiap selesai sholat fardu saya harus baca 1 halaman. Itu namanya target itu. Karena target itu ini yang memacu kita untuk melakukan perubahan. Kalau nggak punya target kita akan jadi malas dan tidak ada yang memacu kita. Maka pasang target. Ya, hari ini saya berusaha untuk infak lah, ya walaupun 1.000. Ya, nanti hari Jumat saya bisa infak 5.000. Pasang target. Hari ini saya pasang target saya bisa bantu saya punya orang tua. Apapun yang orang tua minta saya usahakan. Apa yang dia inginkan saya lakukan. Jadi semua target kebaikan harus kita lakukan. Hari ini saya bisa mungkin ajak teman saya untuk ikut taklim. Karena ini target ini adalah perkara yang bisa memacu kita dan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya masalah dunia, justru masalah akhirat, target itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Saya target untuk sholat rawatib 12 rakaat saya harus bisa lakukan. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dari sholat sunnah sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Cuma 12 rakaat. Tidak lama itu, daripada kita main game ya, pasang status, buka status itu lama kan. Antum buka Facebook itu tanpa terasa 1 jam itu. Nah sholat dia tidak sampai seperti itu lamanya ya. Jadi coba kita pasang target dari kehidupan akhirat kita untuk urusan agama kita ini. Maka ini akan memacu kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena semua perubahan ini manfaatnya untuk diri kita ini ya, manfaatnya untuk diri kita dan keluarga kita. Allah tidak mengambil sedikit pun manfaat dari kebaikan kita. Nah, mau satu dunia ini semuanya beriman kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Nah, satu dunia ini semuanya kufur kepada Allah, juga tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Lau awwalakum wa akhirakum." Kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, jin pertama kalian sampai jin terakhir kalian, semuanya kufur kepada Allah, ya, tidak mengurangi sedikit pun, mana qasad fi mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Nah, semua orang mau kufur, nggak ada yang masuk Islam, tidak akan berkurang sedikit pun ya kekuasaan Allah. Allah tetap Rabbul Alamin. Demikian juga kalau semuanya beriman kepada Allah, juga tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Makanya seluruh kebaikan yang kita lakukan manfaatnya kembali pada diri kita dan keluarga kita, bukan kepada Allah Jalla fi'ula. Maka itu tadi kita berusaha untuk pasang target. Kemudian di antara mungkin yang terakhir ya, agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan adalah sering-seringlah melihat orang yang sakit atau orang yang meninggal. Ya. Kalau bisa antum sendiri yang memandikan jenazahnya. Karena ini akan memberikan perubahan pada diri kita. Ya, antum lihat ada orang meninggal, antar dia jenazah. Jadi kalau mengantar jenazah ambil ibroh. Jangan antar jenazah ketawa-ketawa injak kuburannya orang, berdosa itu ya. Sebagian orang ketika mengantar jenazah di kuburannya orang di samping dia injak-injak, ketawa, merokok lagi. Bah, tak banyak dosanya itu ya. Nabi melarang kita untuk duduk di atas kuburan ya. Nabi SAW bersabda, la tajlisu alal kubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan, tidak boleh. Jadi kalau kita mengantar jenazah ambil ibroh, pelajaran. Perhatikan tuh dia dibungkus, dikasih turun, kemudian diuruk sama tanah. Ya, banyak orang mengiringi jenazah kayak
berwisata, seperti berwisata. Kita katakan wallahul musta'an, ini adalah merupakan kekurangan yang besar. Justru dengan kita menghadiri sholat jenazah, menyaksikan jenazah digotong, bahkan kalau mungkin kita memandikan, ini bisa merubah hati kita. Bisa jadi hari ini saya mandikan jenazah, besok saya dimandikan. Hari ini saya antar jenazah, besok saya akan diantar. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan kafal mauta wazifan, cukuplah kematian itu merupakan nasihat bagi kita. Maka sering-seringlah menasihati diri kita, ya, dengan menyaksikan apa yang terlihat pada orang-orang lemah di sekitar kita. Mungkin kita punya tetangga yang cacat, kita saksikan bagaimana dia cacat, lalu kita syukuri, alhamdulillah saya tidak cacat seperti dia. Ya. Ada teman kita cacat tapi dia masih istiqomah, dia bisa jaga sholat 5 waktu. Masa saya yang badan saya sempurna seperti ini sulit untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, menyaksikan orang sakit, menyaksikan orang yang meninggal, ini bisa melembutkan hati kita untuk segera mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka yang sedikit ini yang telah kita sebutkan tadi, sedikit tapi sulit untuk dikerjakan kalau bukan karena pertolongan Allah. Ya, maka banyaklah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, di sepertiga malam yang terakhir, di waktu kita sujud, di tahiyat akhir sebelum salam, ketika hujan turun, di waktu-waktu yang mustajab doa itu dikabulkan. Bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan kemudahan kepada dia. Karena Allah Ta'ala berfirman di akhir surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami pasti tunjukkan kepada dia jalan untuk mendapatkan keridhaan kami, dan sesungguhnya kami bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi satu saja kata kunci untuk mendapatkan keistiqomahan, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam birrul walidain, bersungguh-sungguh dalam mencapai target yang telah kita tetapkan pada diri kita dalam urusan agama. Maka dengan kesungguhan ini Allah tahu mana yang benar kesungguhannya, mana yang dusta kesungguhannya. Kalau kita memang jujur dalam kesungguhan kita, Allah akan bantu kita. Walaupun kita menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan, kalau Allah yang memudahkan, maka tidak ada yang sulit bagi kita. Ya, maka saya sebutkan tadi bahwa membahas masalah istiqomah ini mudah. Merangkai kata-kata untuk menyusun ceramah tentang istiqomah mudah sekali. Tapi yang sulit adalah mempraktekannya. Dan saya lebih butuh daripada antum, ya, karena tidak ada jaminan dari kita ini semuanya akan mendapatkan kebaikan kalau bukan karena Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Oleh karena itulah salinglah berta'awun. Teman-teman antum semua ini merupakan modal bagi antum untuk saling memberikan nasihat, ya, ajak dengan kebaikan. Kalau ada yang keliru, nasihati dengan baik, ya. Ada guru-guru kita di sini, konsultasi kepada mereka. Jangan lupa untuk doakan orang tua antum dan guru-guru antum. Dan kalau ada masalah, maka dirembukan dengan baik. Karena biasanya yang seperti ini, biasa ada masalah-masalah nanti. Masalah satu orang dengan orang lain, masalah hati, ya, masalah ini gara-gara urusan dunia, kemudian akhirnya pecah dan seterusnya. Ini harus dijaga, ya, agar kemudian tidak merusak daripada ta'awun, ya, persatuan di antara sesama orang-orang yang sudah mengenal agama, ya. Dan ingat bahwa keberadaan antum semua di tempat ini atau keberadaan antum di lokasi ini, di daerah ini adalah sesuatu yang bisa menahan kemurkaan Allah Ta'ala. Orang-orang soleh, orang-orang yang melakukan perbaikan, orang muslih yang berada di sebuah tempat ini adalah orang-orang yang bisa menahan dari kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, kalau selama amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan di sebuah tempat, dakwah ditegakkan di sebuah tempat, maka Allah akan menjamin kebaikan bagi daerah tersebut. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Ya, fa jazakumullahu khairan katsira. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah yang hadir tempat ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan kepada antum semua dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini, ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Fa jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ula, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan amalan yang diterima. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.